Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan sekali lagi. Karena itu mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu ini, kesempatan satu kali lagi kami membuka kebenaran firman, membacanya dan merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Gema kita hari ini bertema peran doa di dalam kesaksian Kristen yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 31. Tetapi saya akan baca ayat yang ke-24, 29, 30 dan 31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat yang ke-29 sampai 31. "Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Ayat yang ke-31. "Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Bapak Ibu, kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, orang-orang yang tahu tentang kebenaran sejati itu. Allah memanggil kita untuk memberitakan. Memberitakan tentang siapa? Memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang Kristus. Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu. Dan kita tahu itu adalah panggilan yang Tuhan berikan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam perjanjian baru itu disebut sebagai amanat agung daripada Kristus. Untuk pergi, memberitakan, membaptis, mengajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sisi lain kita tahu bahwa memberitakan Kristus bukanlah sebuah perkara yang mudah. Bukan hanya di zaman kita, tetapi di zaman para rasul setelah Yesus naik ke surga, maka para rasul dipanggil untuk mengemban amanat agung ini. Dan pengembanan amanat agung ini pun bukan sebuah perkara yang mudah bagi para rasul. Orang-orang yang telah berjalan kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Kristus, dididik oleh Kristus, melihat Yesus, melihat pelayanannya, dan mereka dipanggil untuk memberitakan akan kerajaan Allah itu. Para rasul menghadapi berbagai pergumulan. Ayat yang ke-23 kita bisa melihat Petrus dan Yohanes. Mereka pun menghadapi masalah. Mereka harus dipenjarakan karena mereka memberitakan Injil Tuhan. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah di tengah-tengah segala situasi, kesulitan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, karena mereka memberitakan Injil Tuhan. Mereka tidak gentar, mereka tidak undur, tetapi mereka terus maju untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Dan apa yang membuat mereka kuat di dalam bagian ini? Apa yang membuat mereka terus berjalan di dalam bagian ini? Kita tahu yang pertama pasti mereka menyadari akan karya keselamatan Kristus itu. Yang kedua kita juga tahu bahwa mereka menyadari ini adalah anugerah Tuhan untuk mereka memberitakan Injil. Tetapi yang ketiga, kita bisa melihat ayat yang ke-24, 29 sampai 31 bagaimana orang-orang percaya waktu itu mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya kehidupan berdoa. Mereka terus berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, menyadari akan panggilan mereka, berseru kepada Tuhan. Dan yang menjadi menarik adalah ketika mereka berdoa, maka mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Allah. Mereka berdoa dan setelah selesai berdoa mereka tahu api semangat untuk memberitakan Injil itu. Dan mereka terus memberitakan Injil itu. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita tahu bahwa satu sisi kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus.
Kita dipanggil untuk mengemban amanat agung Tuhan. Tetapi saya sadar bahwa ketika kita mengetahui ini, tidak otomatis membuat kita berantusias memberitakan akan Injil Kristus. Mungkin banyak alasan, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, mungkin ada kekhawatiran, rasa takut yang kita hadapi ketika kita ingin menyaksikan tentang Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tetapi mulailah terlebih dahulu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Berdoa meminta keberanian daripada Tuhan. Berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Supaya kita digerakkan, dituntun oleh pada Allah Roh Kudus itu untuk menyertai kita ketika kita bersaksi, menyaksikan tentang Allah yang menyelamatkan kita. Mungkin setiap kita saat ini di dalam waktu-waktu hidup kita ingin sekali memberitakan Injil, tapi kita tidak berani melontarkan kata-kata pemberitaan itu. Mungkin kita ingin melangkahkan kaki kita bertemu dengan orang yang kita rindu mereka mendengar Injil itu, tetapi kita tidak punya keberanian itu. Mulailah mendoakan mereka. Mulailah berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena peran doa di dalam kesaksian Kristen memiliki peran yang besar. Karena itu saya berdoa, biarlah setiap kita memulai di dalam pemberitaan Injil, dimulai dengan dua lutut yang bertelut di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Jadilah para pendoa supaya kita menjadi para pemberita Injil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Biarlah Allah sendiri menolong kami, memberkati kami. Kami tahu kami diberikan amanat agung untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang supaya mereka bisa mendengar akan Injil keselamatan Tuhan. Tetapi kami tahu secara manusia kami mempunyai rasa takut, kami memiliki rasa khawatir, kami memiliki banyak tantangan yang diperhadapkan pada kami. Karena itu biarlah kami gunakan waktu terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Meminta keberanian daripada Tuhan. Meminta tuntunan daripada Tuhan. Karena kami tahu memberikan Injil bukan hanya perkara manusia ketemu dengan manusia. Tetapi kami memperkenalkan Sang Pencipta itu. Sang Juru Selamat itu. Kepada ciptaan. Yaitu kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.